kedua, bayangan saya saham ini juga akan sampai pada lapisan grassroots masyarakat itu bisa sebenarnya dengan modal ini. Oke. Nah, Bu Fatma ya, selama melakukan atau melaksanakan program Asalam ini, apakah ada kendala-kendala, Bu, yang bisa membuat misalnya jadi ogah nih ngurusin Asalam, misalnya dalam pemilahan sampah atau mungkin memilih sahamnya. Nah, itu mungkin bisa Ibu jelaskan, Bu, bagaimana? Baik. Kalau kendala pasti ada ya Bu Ana. Cuman untungnya itu tadi karena produk ini adalah based on research. Apalagi kalau teman-teman yang dari akademik biasanya paham action research itu kan satu penelitian yang bertahap gitu. Jadi berkelanjutan terus, bukan berhenti di satu siklus. Jadi dia bisa bersiklus-siklus. Jadi kalau dari penelitian yang saya lakukan, siklusnya Asalam ini sudah sampai siklus keempat, Bu Ana. Jadi sebenarnya kalau dulu waktu launching Muri itu baru siklus yang kedua. Jadi begitu kita dapat temuannya siklus pertama, kita coba gitu, ternyata ketemu lagi kendalanya, kita ganti lagi, kita coba yang lain. Jadi ada uji cobanya gitu. Tapi jangan khawatir juga bahwa uji coba di sini ini alhamdulillah so far sampai siklus keempat yang saya lakukan research ini bukan error terus investornya jadi takut, wah ini di uji coba duit saya enggak. Jadi kalau itunya mah aman gitu. Yang kami pikirkan adalah bagaimana supaya produk ini nomor satu itu secara sistem nggak rumit gitu kan, supaya mudah meskipun dia ini harus bersinergi dengan dua lembaga, tapi investor kan nggak perlu ruwet dengan keberadaan dua lembaga ini. Itu yang model itu yang sedang kami cari, model yang sesimpel mungkin. Dan kalau bahasa saya sih mencoba mencari model yang membumi gitu. Saya kepingin sekali, cita-cita sekali bahwa bagaimana saham, bagaimana pasar modal itu membumi di Indonesia. Bahwa saya kepingin sekali masyarakat Indonesia kalau memandang pasar modal itu bukan sesuatu yang mengerikan gitu. Jadi dan sampah ini sangat mewakili bumi gitu menurut saya. Jadi yang tadi eman sama uangnya pun ngapain eman, kan cuman sampah gitu kan. Awalnya ini kan cuman barang dibuang. Kalau kemudian itu menjadi uang, itu kan jadi bonus yang luar biasa. Tapi kan hikmahnya Bu Ana untuk investor yang tadi, investor yang segmen yang eman tadi, bukan segmen yang tidak punya uang. Jadi awalnya sampah karena dia masih ragu-ragu dengan tingkat resikonya. Waktu sampah dia nggak eman, begitu dapat cuan, duitnya udah ngalir nggak dari sampah, ya sudah akhirnya pakai uang sendiri gitu. Jadi ini juga yang ingin kami sumbangkan ya, pemikiran. Kalau kami ini kan cuma bisa nyumbang pemikiran gitu ke Bursa Efek Indonesia, bahwa harus dipikirkan intention to-nya itu loh. Masuk ke pintu pasar modalnya ini loh, karena kalau nanti sudah merasakan bahwa di sini ini insya Allah mensejahterakan, bahwa pasar modal itu ternyata memberi kompensasi yang sangat jauh lebih tinggi dibanding uang itu ditabung di bank, orang sudah rasakan itu uangnya ngalir kok gitu. Cuman kalau waktu pertama itu kan ragu-ragunya luar biasa, itu yang kami dapatkan hikmahnya dari sampah itu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih membumi, menyampaikan ke masyarakat Indonesia, literasi ke masyarakat Indonesia, bahwa pasar modal itu milik semua lapisan masyarakat. Ya, jadi ini artinya bahwa sampah yang tadi yang memang niatnya dibuang ya Bu ya, jadi pada saat hilang pun tidak masalah ya Bu ya, ini hanya sebagai pancingan saja ya. Ya itulah yang luar biasa dari program ini, bahwa sesuatu yang kita nilai sudah tidak memberikan manfaat, niat kita dibuang begitu saja, masih bisa memberikan hasil. Nah begitu sudah memberikan hasil, baru dia, oh ternyata
seperti ini ya, mau belajar tentang pasar modal dan akhirnya uang yang sebelumnya disimpan rapat di dompet ini bisa keluar untuk melakukan investasi di produk pasar modal berupa saham tersebut. Ya, ini karena mempertemukan dua hal yang sangat berbeda ya Bu. Yang satu sampah, yang satunya itu adalah investasi yang pasti butuh uang. Nah, mungkin kalau dulu orang mau menjual sampah ini kan pasti anggapannya negatif ini Bu ya. Wah, nggak punya Ya. duit nih ya, sampai akhirnya terpaksa jualan sampah. Nah, mungkin dengan akhirnya orang menjual sampah sudah bisa ngomong, nih saya jualan sampah untuk modal Iya. beli saham gitu. Mungkin ada pride tersendiri ya Bu ya dengan itu ya. Sampahnya naik kelas Bu Ana. Ya. Ah, itu yang diharapkan juga ya Bu ya ini. Ya, jadi memang ini terjadi sih di kami ya. Jadi teman-teman dari Laboratorium Bank Sampah Syariah juga apa namanya testimoni gitu ya, menyampaikan bahwa dulu mereka agak sepi peminat gitu ya. Makanya saya katakan tadi kan botol masih berserakan gitu. Padahal jelas-jelas sudah ada bank sampah gitu ya. Botol masih berserakan. Artinya kan keberadaan mereka belum belum kalau saya rasa bukan nggak tahu, tapi yang disampaikan Bu Ana tadi gengsi ya, kok kok sampai ngerombeng sampah gitu kan, itu. Ya, tapi justru disitulah kita bagaimana berpikir ya, bagaimana kita research memikirkan masalah itu, sehingga akhirnya sekarang orang yang menjual sampah itu masih bisa nyombong gitu ya. Ya ini kan bisa jadi saham, itu yang terjadi karena ternyata lumayan loh Bu Ana, botol besar ya, botol aqua yang gede itu 8 botol jadi Rp3.000. Botol tanggung 30 botol Rp3.000. Ini kalau kotor Bu Ana dikasih botolnya gitu aja. Tapi Sobat IDX alhamdulillah Bursa Efek Indonesia itu sangat baik hati luar biasa kepada kami. Ya, kami disumbang ya, kami dapat bantuan CSR gitu. Jadi buat galeri investasi yang lain berprestasilah gitu ya, karena kalau berprestasi ternyata Bursa Efek Indonesia itu lembaga yang sangat murah hati ya, galerinya. Kita dapat mesin penghancur itu ya. Jadi ternyata sampah saya sendiri belajar loh Bu Ana, dulu saya nggak ngerti. Ternyata botol itu kalau masih ada mereknya itu dijual lebih murah dibandingkan kita sudah lepas mereknya. Nah, kemudian akan lebih mahal lagi dijualnya kalau kita hancurkan jadi sudah bentuk potongan-potongan plastik itu. Makanya kemarin kami sangat bersyukur dapat bantuan corporate social responsibility dari Bursa Efek Indonesia karena itu meningkatkan nilai jual sampahnya itu. Nah, jadi ternyata kalau sudah gede kita juga udah nggak repot Bu Ana, karena apa sih istilahnya saya kok lupa namanya yang rombeng tapi kelas besar itu loh Bu Ana, ya agent rombeng itu yang kelas yang kelas tinggi itu, jadi udah nggak perlu lagi kita datang kita pindahkan ke sana, enggak, itu udah mereka aja yang datang setiap hari apa. Jadi kalau di kami itu seminggu 2 kali ya, 2 hari mereka datang untuk ngambil sampah itu ya udah langsung dikonversi jadi uang. Jadi memang sudah nggak repot kok. Artinya akhirnya kita juga bekerja sama yang merasakan manfaatnya mungkin karena doanya tadi namanya Asalam ya Bu Ana ya. Jadi yang ya, Bu, ya. Jadi yang sejahtera tuh lumayan banyak. Jadi kayak cleaning service gitu kan. Kan masih ada lah pasti mahasiswa yang nggak mau ribet, masa cuma sebotol 2 botol aja harus nabung. Jadi pasti di tempat sampah itu masih banyak. Nanti kayak cleaning service itu akhirnya mereka yang jual gitu itu masih akhirnya bayangan saya saham ini juga akan sampai pada lapisan grassroots masyarakat itu bisa sebenarnya dengan modal. Oke, luar biasa ya. Jadi idenya yang tadi mensinergikan barang tidak berharga menjadi sesuatu yang nantinya akan bisa memberikan manfaat ya. Investasi ini kan memberikan manfaat. Nah, yang selalu menjadi masalah dari kita sekarang ini adalah mengubah mindset ya Bu ya. Mengubah kebiasaan. Dari yang sebelumnya hanya saving society ke investing society, kan begitu. Ini sebuah PR. Nah, artinya bahwa sebenarnya di perguruan tinggi ini tempat ya
tempat orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi itu bisa memahami dan mengetahui pentingnya sebuah investasi dan mengetahui bahwa salah satu bentuk investasi yang bisa dipergunakan adalah dengan investasi di pasar modal. Testimoni gitu ya, menyampaikan bahwa dulu mereka agak sepi peminat gitu.